Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alwi Abdul Karim. Saya adalah mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi Ekonomi Pembangunan. Saya adalah mahasiswa di kelas A dengan NIM 210231100001. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi mengenai manajemen bisnis, apa itu pengertiannya, jenisnya, dan juga strateginya, juga beberapa manfaat dari sisi kita dalam mengenal yang namanya digital marketing yang saat ini marak-maraknya. Nah, itu nanti akan saya bahas dalam video saya berikut ini. Jadi, teman-teman bisa simak video saya sampai selesai, oke? Baik, kita mulai ya. Di sini, pengertian manajemen bisnis berdasarkan apa yang saya ketahui. Manajemen bisnis itu adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi, sampai mengendalikan kegiatan apapun yang berkaitan dengan usaha. Hal ini dilakukan itu supaya apa? Untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Tujuan bersama ya, secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Semua bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama yang baik di dalam sistem dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Nah, jadi manajemen bisnis ini singkatnya yaitu adalah kegiatan pengaturan di berbagai sektor yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, oke. Kemudian kita masuk pada jenis manajemen yang diperlukan untuk bisnis. Jadi ada ini beberapa komponen di dalam perusahaan. Ada banyak dan setiap bagian memiliki manajemen atau pengaturan yang berbeda-beda. Jadi kita ambil secara umumnya saja ya, yaitu manajemen dalam bisnis terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu poin manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pengaturan keuangan. Namanya saja sudah manajemen keuangan, pasti berkaitan dengan keuangan. Pengaturan keuangan yang dilakukan ini yaitu untuk menyeimbangkan arus masuk dan arus keluarnya. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu poin kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Kenapa harus ada manajemen sumber daya manusia? Nah, gini. Jadi dalam perusahaan besar itu pasti ada banyak orang yang akan bekerja dan terlibat secara langsung di dalamnya kan. Nah, jadi kalau semua orang tidak ada sistem yang mengatur, kekacauan ini akan terjadi gitu di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, tidak datang tepat waktu, hingga tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diberikan. Nah, jadi akan terjadi kekacauan kan? Tentu. Itulah kenapa ada pekerjaan manajer hingga orang di bagian HRD. Nah, jadi adanya pekerjaan itu akan memudahkan pengaturan sumber daya manusia yang dimiliki. Tanpa pengaturan yang baik, tujuan atau target dari perusahaan akan sulit tercapai. Makanya dibutuhkan itu namanya manajemen sumber daya manusia. Poin ketiga yaitu manajemen pemasaran. Pemasaran juga harus diatur dengan baik. Kalau sampai orang yang bekerja di pemasaran ini tidak mampu melakukan pekerjaannya, maka produknya itu akan sulit laku. Jadi itulah kenapa manajemen pemasaran ini sangat penting dilakukan. Untuk menentukan, maksudnya itu untuk menentukan aneka strategi agar produk diterima dan menarik perhatian calon konsumen. Jadi diperlukanlah itu yang namanya manajemen pemasaran. Kemudian poin yang keempat yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional ini berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dan produksi. Misal, operasional untuk pembuatan barang mulai dari bahan baku sampai ke mesin dan listrik gitu. Selanjutnya untuk belanja perusahaan seperti kertas hingga ke pantry. Nah, semua itu kan harus diatur dengan baik
gitu, agar kegiatan di perusahaan itu bisa berjalan lancar. Makanya dipakailah manajemen operasional. Nah, itu nanti akan ada pihak-pihak yang mengatur di dalamnya. Apa itu digital marketing? Pengertian digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak sekali media-media yang digunakan untuk pemasaran produk-produk usaha gitu. Itu Shopee, Lazada, Grab, Tokopedia, dan lain-lain sebagainya. Jadi tujuan digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat ini sekarang sudah sangat luas. Sehingga tidak heran lagi lah ya, kegiatan pemasaran secara digital ini dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi itu tadi tujuan digital marketing. Kemudian ada ini akibatnya. Akibatnya yaitu perusahaan saling berkompetisi, berlomba-lomba, membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah SEO, periklanan online, seperti Facebook ADS dan Google ADS. Kemudian promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lain-lain sebagainya. Tentu sangat banyak gitu. Nah, itu tadilah sedikit pengantaran mengenai digital marketing sebagai bahan pengenalan saja. Saya rasa pun teman-teman sudah tahu lah. Bahkan sudah mengerti lah bagaimana begini begitu mengenai digital marketing ini. Tetapi ini saya akan merangkum lagi gitu istilahnya. Nah, jadi ini ada itu namanya kelebihan digital marketing. Yang pertama itu kecepatan penyebaran. Yang kedua, memberikan kemudahan evaluasi. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Keempat, murah dan efektif. Kelima, membangun nama brand. Kemudian ini kita masuk ke jenis digital marketing. Yang pertama itu ada website, kedua ada SEO, yang ketiga ada social media marketing, yang keempat ada itu online advertising, yang kelima email marketing, yang keenam video marketing. Nah, itu tadi ada 6 jenis digital marketing ya teman-teman. Kemudian strategi digital marketing ini ada 7 yang saya ketahui. Yang pertama itu ada SEO, kedua content marketing, ketiga otomatisasi pemasaran, yang keempat PPC atau pay per click, yang kelima native advertising, yang keenam affiliate marketing, yang ketujuh social media marketing. Nah, jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai manajemen bisnis dan juga pengenalan digital marketing yang saat ini populer gitu ya di kalangan kita, khususnya para generasi milenial ya. Nah, jadi cukup sekian ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas tutur kata saya yang sekiranya menyinggung ataupun kurang pantas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan dari video yang saya berikan ini ada sekiranya ilmu yang bisa kita tarik atau kita dapatkan. Baik, sekian dari saya. Saya Alwi Abdul Karim mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.